nggak terkendala joinnya ya, Prof ya. Iya, biasanya nggak begitu. Soalnya kalau diklik ya masuk aja tanpa Iya. tanpa sign in. Kalau sama orang komputer memang suka complicated sih, Pak. Kalau kalau Isunya di sih security. kan harusnya apapun harusnya dibuat mudah. Kalau orang komputer mah Betul. harus dibuat sulit. Gitu ya, Prof. Iya. Salam Ini dari Prof Slamin, jadi Prof iya, tua. iya Pak Adnan, saya tuh bertanya-tanya, kenapa hanya Iya, Ilkom? Apakah Ilkom hanya sebagai host atau apa? Karena yang oh diperlukan kan sebenarnya bagaimana UNEJ itu menghasilkan yang terbaik, bukan betul. kompetisi antar fakultas gitu loh. Betul, betul, betul. Hmm, Jadi kami berusaha untuk berinisiatif dulu, Prof. Ila. hmm, Artinya ya, belum ada aba-aba memang dari universitas, tapi kami oh ingin gitu. mendapatkan informasi yang lebih luas dulu. Hmm, Nanti di level univ ada PIC-nya tersendiri memang. iya. Ini berarti S1 semua ya Pak? S1 semua betul, Oh, Prof. oke, baik. Nanti kalau ada yang tentang diploma di skip aja ya, karena kan Ya, ada dua bidang ya, ada oh dua iya, iya. grup ya, ada dua grup. Baik, mau mulai aja. Siap, siap, Prof. Ini mahasiswa semester berapa Pak? Maaf. Ada yang semester 2, 4, 6. Rata-rata 2, 4, 6. Delapannya nggak ada Pak? Enggak, rata-rata yang 8 sudah mau fokus ke ini sih, Nah, Prof. bener Ke kan? Kalau tugas yang delapan akhir. itu harus tugas akhir. Makanya Betul. kenapa saya ngotot semester 6 waktu itu. Oh, Mm-mm, gitu. tapi ya karena ada yang meminta semester 8 jadinya diubah panduannya. Baik. Mm-mm. Pas bentar ya aku Nah, ambil untuk minum semua dulu ya. hadirin, izinkan saya memulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, Bapak Farobi Adnan, Eskom, MMSI. Yang kami hormati, tim penyusun Panduan Pilmapres Nasional, Profesor Dr. Insinyur Ila Saila, MS, selaku narasumber. Yang kami hormati, tim percepatan prestasi Fasilkom, Ibu Tri Agustina Nugrahani, Eskom, Mkom, selaku narasumber, serta semua hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dalam acara sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi nasional atau Pilmapres 2024. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Martri Linnya acara pada siang hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Jember. 3. Sambutan dan pembukaan acara sosialisasi oleh Wakil Dekan 3. 4. Pengenalan narasumber oleh moderator. 5. Penyampaian materi sosialisasi oleh narasumber. 6. Sesi tanya jawab. 7. Penyampaian materi sosialisasi oleh tim percepatan prestasi Fasilkom UNEJ. 8. Sesi tanya jawab. 9. Dokumentasi. 10. Penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan.
Berdoa dapat diakhiri. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan menyanyikan himne Universitas Jember. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Terima kasih saya sampaikan. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dan juga pembukaan acara sosialisasi dari Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer. Kepada Bapak Fahrobi Adnan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Esi, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Profila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Profesor Dr. Insinyur Ilyas Saila MS. Yang saya hormati Ketua Tim Percepatan Prestasi Fasilkom, Bapak Janur Adi Putra, beserta jajaran tim. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang menyempatkan hadir dalam acara sosialisasi ini, dan yang saya banggakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer semuanya yang hadir. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara virtual ya di acara sosialisasi event Pilmapres. Acara sosialisasi ini kita adakan tujuannya sangat jelas dan sangat penting, yaitu untuk memberikan bekal serta pemahaman, pengetahuan tentang seperti apa sebenarnya Pilmapres dari narasumber yang kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dalam acara sosialisasi ini nantinya kita akan dapat informasi yang penting, berguna, manfaat pastinya, juga mungkin insight-insight menarik juga, tips-tipsnya mungkin dari Profila. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang seperti apa nanti Pilmapres pada tahun ini. Saya yakin insya Allah dengan adanya acara sosialisasi ini, para mahasiswa dan juga dosen yang akan menjadi mungkin berbimbing akan semakin paham dan mungkin memperluas juga wawasan tentang Pilmapres. Sebelum kita memulai acara, saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara sosialisasi ini. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, tim percepatan prestasi Fasilkom yang luar biasa, baik dari level dosen maupun mahasiswa yang berusaha keras mewujudkan acara ini, serta terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Profila yang telah berkenan hadir di tengah kesibukan beliau untuk nanti berbagi informasi dan tips-tips yang bisa kita laksanakan nanti yang berguna buat kita. Mungkin itu saja untuk efisiensi waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Robi atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya akan dipandu langsung oleh moderator kita. Kepada Saudara Mahdi Akil Ali dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Mahdi Akil Ali. Di sini saya akan menjadi moderator pada acara sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi 2024. Sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Prof. Dr. Insinyur Ilyas Saila, MS. Beliau merupakan tim penyusun panduan Pilmapres Nasional. Baik, langsung lanjut saja memasuki acara inti, yaitu pemaparan mengenai sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi 2024 kepada Prof. Ilyas Saila, waktu dan tempat dipersilakan.
Sudah sudah terlihat? Sudah, Prof. Oke. Sebentar biar nggak ganggu. Baik, ya terima kasih atas perkenalannya tadi yang sangat amat singkat. Saya sudah memberikan CV sebenarnya kepada panitia. Pak Adnan, terima kasih atas undangannya dan terima kasih atas komunikasi dengan Ibu Tri selama ini ya. Jadi mohon nanti suratnya eh, direvisi karena eh, bisa saja itu nanti yang ditunjuk siapa saja gitu ya. Karena suratnya sebenarnya belum diterima juga sama Puskesmas. Jadi sekarang di kementerian itu tidak sembarangan kalau kita ingin memberikan sosialisasi tentunya harus ada izin dan sebagainya sehingga mau tidak mau saya harus ikut aturan yang ada di Puskesmas. Baik, tadi sudah diperkenalkan nama saya Ila Saila. Saat ini menjadi tim pengembang PPK Ormawa dan juga KKN Kebangsaan dan masih menjadi koordinator juri Pilmapres untuk tahun 2024 ini. Kami baru selesai untuk menyempurnakan panduan Pilmapres ini sehingga mungkin dalam waktu dekat akan ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini tidak langsung ke perguruan tinggi, Pak Adnan, tapi kita akan mulai dulu dengan sosialisasi kepada eh, ini kepada LL Dikti karena nanti Universitas Jember kalaupun nanti membuat suatu apa ya seleksi di universitas maka hasilnya akan disampaikannya kepada LL Dikti wilayah 7 ya. Jadi nanti persiapan yang harus dilakukan oleh Jember itu adalah persiapan di mana seleksi yang akan dilakukan oleh LL Dikti wilayah 7 di Surabaya. Entah pakai eh, daring atau luring itu diserahkan sepenuhnya kepada LL Dikti masing-masing. Bahkan ada yang kalau sudah LL Diktinya itu punya awareness tinggi, biasanya mereka menganggarkan untuk hal ini sehingga bisa dilakukan secara luring. Jadi mari kita fokuskan teman-teman mungkin ini kalau boleh tahu ini semua mahasiswa Ilkom ya, Butri ya. Oke, Iya, Ibu. Ya, jadi ini hanya untuk mahasiswa Ilkom saja, berarti nanti akan dikirim gitu ya, dari mahasiswa Ilkom dikirim ke Universitas Jember gitu kan, kira-kira begitu ya. Baik, nah ini adalah jadwalnya, nanti akan ada sosialisasi, eh, ini masih banyak yang berhalangan sosialisasi LL Dikti ini, sehingga belum kita pastikan benar. Tetapi kalau kita ingin lihat bahwa seleksi wilayah di LL Dikti itu kira-kira 2 sampai 10 Mei. Sehingga bagaimanapun juga di Universitas Jember harusnya sebelum itu harus sudah ada kandidatnya. Dan kandidatnya hanya satu. Karena di Universitas Jember juga ada diploma, maka diploma satu gitu ya, satu orang, apakah itu diploma 4 atau diploma 3, mana saja yang terbaik. Kemudian satu lagi adalah sarjana. Itu yang dikirim nantinya ke LL Dikti gitu ya. Kemudian nanti diseleksi di LL Dikti, lalu dilaporkan ke BPTI. BPTI ini adalah hostnya di nasional. Badan Pengembangan Talenta Indonesia di bawah Pusat Prestasi Nasional Indonesia. Nah, nasional ya. Nah, oleh karenanya kita sekarang baru Februari, jadi saya kira cukup waktu. Alangkah baiknya kalau Pak Adnan dan Ibu Tri mengendorse ke Warek 3 ataupun yang membidangi tentang kemahasiswaan untuk segera nanti diadakan, apalagi kalau sosialisasi sudah dilakukan gitu ya. Nah, jadi kita bisa ancang-ancang dan tidak tergesa-gesa karena ada yang sulit untuk tahapan kalau tidak dari awal, tidak bisa diburu-buru gitu, ya.
Nah, nanti di nasionalnya itu adalah pelaksanaannya di tanggal 24 sampai 28 Juli. Itu adalah pelaksanaan di nasional. Tapi setelah dari LL Dikti itu akan ke nasional dulu, tapi namanya seleksi awal nasional. Di mana kita tidak ketemu, hanya desk evaluation, apa-apa yang disampaikan oleh LL Dikti kepada kami, itulah yang kami periksa. Nah, setelah itu akan keluar 15 mahasiswa S1, 15 mahasiswa diploma. Jadi ada 30 yang akan nanti mengikuti seleksi final di nasional, ya, seleksi akhir di nasional. Kira-kira itu. Nah, setelah itu kita eh, kita akan membahas nih satu persatu, ya. Jadi ada perbedaan antara 2023 dengan eh, eh, dengan 2024. Jadi perbedaan pemilihan mahasiswa berprestasi di 2024 barangkali ya harusnya ya 20 karena perbedaannya dengan 2023 gitu. Baik, sudah terlihat ya Mas Mahdi? Sudah, Prof. Ya. Jadi pendaftaran peserta sebagai perwakilan dari UNED itu langsung ke LL Dikti. Dan yang harus disampaikan itu adalah mahasiswa yang masih aktif. Dan kita bisa cek di PD Dikti mahasiswanya. Lalu apakah itu program sarjana atau program diploma? Perbedaannya dengan 2023, sekarang boleh di semester 8. Jadi bisa juga kalau diploma semester 6 barangkali ya. Jadi ini maksimal. Jadi kalau kita semester 8 tadi kata Pak Adnan itu fokus ke tugas akhir, nggak apa-apa. Tetapi apa namanya mungkin ada yang semester 6 yang sudah dipersiapkan. Tetapi ada juga yang di semester 8 walaupun pakai ada tugas akhir tetapi capaian unggulannya itu jauh lebih baik daripada yang semester 6. Maka itu diperkenankan sehingga sekarang fleksibel sampai maksimal semester 8 dan berusia 23 tahun pada tanggal 1 Januari kemarin gitu ya. Tidak lebih, jadi maksimumnya dia 23 tahun. Nah, nanti BPTI itu akan mengumumkan daftar nama dari LL Dikti se-Indonesia, ya, karena tadi dari UNED ke LL Dikti, lalu LL Dikti itu ada 16 se-Indonesia, kemudian nanti akan diambil kuotanya masing-masing, misalkan saja untuk LL Dikti wilayah 7 itu ada 6 orang gitu ya, misalnya, karena tergantung kepada jumlah yang ikut di dalam LL Dikti itu sendiri. Maka nanti dikumpulkan tuh semua yang se-Indonesia itu ada 60 program sarjana dan 45 program diploma. Nanti masuk ke seleksi awal nasional. Nah, lalu di tahun ini juga berbedanya adalah bahasa Inggrisnya tidak menjadi bagian komposisi nilai akhir. Artinya pada saat nanti di nasional, pada saat luring akhir ya, di final banget itu bahasa Inggris tidak menjadi bagian komposisi nilai, tapi tetap dinilai gitu. Ya, karena menjadi kelayakan untuk menjadi juara begitu. Ini adalah pembagian tugas antara perguruan tinggi LL Dikti dan BPTI. Jadi di nasional itu oleh BPTI, di wilayah oleh LL Dikti, di perguruan tinggi oleh perguruan tingginya. Jadi hanya satu orang perwakilan yang dipilih di perguruan tinggi, lalu mendaftar ke LL Dikti, lalu setelah itu kalau lolos dia diseleksi LL Dikti, maka dia akan masuk ke seleksi awal nasional. Dan kalau lolos di seleksi awal nasional, maka dia akan ke final gitu ya di BPTI. Nah, apa yang dilakukan oleh LL Dikti? Tentunya LL Dikti akan bersurat ke perguruan tinggi masing-masing. Nanti juga Universitas Jember akan mendapatkan surat undangan untuk memberikan nama terbaiknya, mahasiswa terbaiknya ke LL Dikti. Lalu juga nanti jumlah peserta yang ada di LL Dikti seluruhnya
yang daftar itu juga harus disampaikan ke BPTI karena nanti akan menentukan berapa kuotanya di Jawa Timur gitu kan. Di LL Dikti 7 itu berapa kuotanya tergantung kepada berapa jumlah yang masuk. Lalu setelah itu LL Dikti melaksanakan seleksi Mapres, tentunya ini diserahkan sepenuhnya ke atas ketersediaan nanti sumber daya manusianya, sumber daya uangnya, sumber daya fasilitasnya, begitu. Lalu nanti dari LL Dikti ada yang meminta akun ke BPTI untuk nanti menjadi wadah untuk menampung daftar nama yang lolos dari LL Dikti, ya. Kemudian mengunggah berkas. Nah, lalu setelah itu diadakanlah rapat-rapat ya mulai dari koordinasi, sosialisasi, memberikan kuota. Lalu LL Dikti ini bukan BPTI ini akan menerima berkas peserta seleksi hasil dari LL Dikti. Lalu diumumkan bahwa beberapa orang, 60 orang itu ikut di seleksi awal nasional, lalu diumumkan dan akhirnya seleksi final gitu ya. Nah, final biasanya 15 S1 dan 15 diploma. Ini adalah identitas yang harus ada. Nah, sebaiknya juga pada saat nanti Bu Tri di perguruan tinggi, gunakan saja identitas yang sama, Bu. Walaupun ini kan nanti harus ke mana, ke nasional gitu. Tapi identitas ini tetap dipakai gitu untuk di perguruan tinggi. Ada nama, ada NIK ya, kan pasti punya NIK semua. Ada NIM-nya, tanggal lahir, HP yang aktif, alamat email. Nah, program pendidikannya disebutkan apakah itu sarjana atau diploma, program studinya apa, semester keberapa, kemudian raihan IPK. Saat ini, walaupun ini tidak menjadi patokan di nasional, tapi tetap kita ingin tahu IPK-nya berapa, kemudian kode perguruan tinggi itu ada, tiap perguruan tinggi akan tahu, ada di PD-Dikti juga, kemudian wilayah LL Dikti untuk Jember mungkin nanti ditulis 7 gitu kan, lalu perguruan tingginya Universitas Jember, alamat perguruan tingginya di mana, dan sebagainya, sampai ada tanda tangan, dan jangan lupa lampirkan surat pengantar dari perguruan tinggi. Kenapa harus ada surat pengantar dari perguruan tinggi? Karena kadang-kadang perguruan tinggi itu tidak tahu gitu ya, ada fakultas yang mengirimkan gitu. Jadi fakultas yang mengirimkan orang lain, terus perguruan tingginya mengirimkan juga begitu ya. Nah, jadi hanya satu saja surat pengantar dari pimpinan. Yang disebut pimpinan itu bisa levelnya warek ya, tidak boleh dekan. Lalu ada borang pendaftaran, ini borang pendaftaran namanya, lalu ada berkas-berkas yang harus diunggah. Nah, berkas itu adalah berkas capaian unggulan. Inilah yang tidak bisa sekejap, ya. Tidak bisa kita menciptakan prestasi dengan sekejap. Sehingga kalau kita balik ke 3 tahun yang lalu, mahasiswanya harus melihat satu persatu prestasi apa saja yang telah dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah naskah berupa tulisan, gagasan kreatif untuk S1, produk inovatif untuk diploma. Kemudian satu lagi adalah link dari video presentasi dalam bahasa Inggris. Nanti persyaratan ini akan saya jelaskan secara rinci di dalam pembicaraan kita. Dan lain-lain sesuai permintaan LL Dikti, karena kita tidak tahu LL Dikti meminta apa lagi gitu. Ya, apakah ada juga yang meminta hasil personality test gitu ya. Dari LL Dikti, tapi kalau wajibnya itu adalah ABC ini, ya. Kemudian ini adalah tata cara seleksi dari pertama adalah tata cara seleksi di LL Dikti yang diserahkan sepenuhnya kepada LL Dikti. Ada LL Dikti yang tidak mengirimkan pesertanya karena tidak punya sumber dayanya, ya. Kemudian bahan seleksi dari 3 macam tadi boleh ditambah. Kemudian juga LL Dikti itu nanti memiliki kewenangan pembinaan kepada pemenang sebelum dimasukkan ke nasional. Jadi boleh tuh LL Dikti itu membina dulu sebelum dimasukkan ke nasional gitu kan. Nanti di dalam
nasional itu akan ada ini apa namanya persentase CU capaian unggulan itu yang paling besar 50%. Sedangkan gagasan kreatif itu 30%, bahasa Inggris 20%. Jadi pada saat seleksi awal di nasional itu eh, masih kita melihat dari videonya ya. Syukur-syukur LLDC juga mengcopy gitu ya apa-apa yang akan ada di nasional. Kemudian ini adalah seleksi awal nasional. Jadi dari LLDT masuk ke BPTI, masuklah seleksi awal nasional. Ya, semuanya adalah desk evaluation. Yang kita lihat adalah dokumen capaian unggulan. Lalu kita cek lagi, walaupun di LLDT sudah dicek, kita cek lagi apakah benar ini adalah taraf nasional, lokal, regional, karena banyak yang misalkan se-LLDikti 7 dibilangnya regional gitu. Padahal yang disebut regional dalam hal ini adalah regional kayak ASEAN gitu ya. Asia Pasifik gitu, bukan internasional. Nah, lalu ini 3 hal ini yang harus disiapkan ya oleh teman-teman tersebut. Nah, pada saat seleksi final, setelah nanti seleksi awal selesai, yang 60 orang ini diperes menjadi 15, nah maka baru tatap muka kita, ya, baru tatap muka. Yang dilihat portofolio CU, tapi wawancara di sini, ya, karena sudah tatap muka. Nah, dengan alat bantu poster deskripsi diri. Jadi begitu ke nasional, dia punya poster siapa dia, who am I gitu. Baru dia cerita tentang segalanya. Nah, di sini bolehlah rada-rada bukan mau sombong sih ya, karena harus memperlihatkan apa sih kehebatan Anda, mahakarya Anda apa selama ini. Lalu ada poster gagasan kreatif. Nah, biasanya kan kalau kita punya paper, lalu disampaikannya lewat PowerPoint kan, slide. Nah, kali ini enggak. Kalau di nasional, nanti yang dilakukan itu adalah poster gitu. Jadi kita poster soft file-nya kita tayangkan gitu kan. Kemudian dari satu lembar itu kita bisa cerita apa yang menjadi gagasan kreatif kita gitu. Nah, kemudian bahasa Inggrisnya ini di final itu presentasi lisan tatap muka ya. Jadi nanti akan diberikan kesempatan kepada Anda untuk mengemukakan capaian yang membanggakan. Apakah boleh dari GK atau diploma dari PI, tapi juga apa namanya? Ini siapa yang bocor ya, Mas? Oke, kemudian lalu di nasional itu yang terakhir itu ada amatan, jadi ada observasi dari sikap, integritas dan lain-lain ya. Dan ada permainan, pada saat permainan itu kita lihat sikap dan perilaku masing-masing eh, peserta. Itu di nasional. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi tadi itu sudah paham ya. Satu perguruan tinggi, kemudian yang kedua ke LLDT, dari LLDT baru ke nasional. Di nasional dibagi dua. Ada nasional yang desk evaluation saja dari dokumen-dokumen, kemudian nanti yang 15 orang baru itu masuk ke final tatap muka gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut CU, capaian unggulan? Seunggul apa gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari kita nih, dari setiap mahasiswa. Merupakan sesuatu yang istimewa gitu. Yang didapatnya itu dari hasil pengakuan. Apakah itu lewat eh, kompetisi atau non-kompetisi. Kan bisa saja Anda melakukan suatu karya di desa, kemudian Anda dapat penghargaan dari bupati gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Haki misalnya, kan itu tidak dikompetisikan. Kita mengusulkan ke Ditjen Haki gitu kan. Nah, kemudian langsung kita nanti apakah itu paten, apakah itu hak cipta, ya kan, dan sebagainya begitu yang kita sodorkan itu apa gitu. Nah, selama menjadi mahasiswa jangan lupa sehingga prestasi-prestasi pada saat dia di SMA
itu tidak boleh dimasukkan, ya. Jadi begitu masuk Universitas Jember, maka itulah dihitung prestasinya, kira-kira begitu, ya. Baik dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Itu. Nah, ini adalah 7 hal ini. Bisa dari kompetisi, gelar kejuaraan, bisa nanti tingkatnya lokal, nasional, regional, dan internasional. Lalu pengakuan, ini adalah wujud capaian dalam satu event tertentu. Misalnya menjadi narasumber atau pembicara atau pelatih atau juri atau wasit gitu ya, moderator dan sebagainya. Lalu penghargaan. Ini atas dedikasi. Ini juga sebenarnya capaian atas atas dedikasi atau keberhasilan berinovasi gitu ya. Sehingga nanti bisa dihakikan atau dari masyarakat. Kalau dari masyarakat biasanya apakah lewat piala, lewat apa bukan piala, sertifikat kali ya, penghargaan itu dan sebagainya. Lalu karir organisasi. Karir organisasi yang boleh diakui hanya mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau satu tingkat di bawah pengurus harian. Kalau hasil karya, ini bisa berupa buku, buku referensi, buku ajar, novel gitu ya. Lalu kumpulan puisi atau buku karya sastra, kumpulan lukisan, ya, artikel ilmiah, karya seni, karya desain, temuan model mungkin kalau Anda kan pasti punya ya. Karena seringkali di-challenge oleh dosennya untuk membuat tugas mungkin aplikasi komputer, temuan model-model sistem informasi, atau model optimasi misalnya ya. Lalu produk inovatif, karya film mungkin ya. Nah, hasil karya ini bukan yang dikompetisikan. Jadi kalau Anda tadi sudah klaim bahwa ini kejuaraan gimnastik ya, ada kan ya Putri gimnastik ya. Nah, misalnya kejuaraan gimnastik, Anda hasilnya jangan diklaim lagi di nomor nomor E gitu ya. Jangan satu aja. Nah, mana Bu yang lebih baik? Apakah diklaim di hasil karya atau di kompetisi? Nah, kita lihat nanti nilainya ada di tabel gitu ya. Nah, kalau itu merupakan yang paling besar nilainya, ambillah yang paling besar gitu. Lalu pemberdayaan dan aksi kemanusiaan. Ini banyak nih mahasiswa sekarang lagi gandrung apalagi ya. Kemarin Jember sudah sangat bagus sekali mengadakan abdi daya dan menjadi juara juga ya. Itu banyak sekali aksi-aksi kemanusiaan ya di dalam hal tersebut. Kemudian dia bisa menjadi koordinator atau peserta dan sebagainya. Dan terakhir adalah kewirausahaan. Ini adalah wujud capaian di bidang wirausaha. Tetapi ada syaratnya, misalnya dia telah mempekerjakan berapa orang gitu ya di dalam wirausaha itu. Itu juga akan ada apa namanya akan ada kriterianya. Nah, contoh ya kewirausahaan aja nih. Harus sudah berbadan hukum dan jumlah karyawannya atau mitranya lebih dari 50 orang. Ada yang berbadan hukum. Ini kalau ini kategorinya kalau kita bisa lihat di atasnya kan kategori B sampai ke kategori E. Yang terbagus itu adalah kategori A ya. Semakin ke kiri itu semakin bagus ya. Mungkin saja ada kewirausahaan tapi yang tidak berbadan hukum. Ini juga masih dapat nilai sih ya. Karena kan masih mahasiswa. Tapi mahasiswa sekarang perusahaannya bagus-bagus kan ya. Sudah punya usaha-usaha apalagi anak-anak seperti Ilkom ini. eh Kayaknya itu masa depan itu dimulai dari sekarang gitu kan. Kalau untuk anak-anak Ilkom. Nah, lalu ini adalah penjelasan-penjelasannya. Misalnya nih di kompetisi. Apa sih yang disebut kompetisi internasional? Itu ada syaratnya minimal harus ada wakil dari 3 negara. Gitu ya. Nah, kalau enggak dari 3 negara, misalkan hanya Malaysia sama Indonesia, itu bukan. Ya, itu ya. Jadi ada kisi-kisinya di sini. Kenapa ini penting? Karena nanti Anda akan melihat ini angkanya, gitu kan? Nah, kompetisi misalkan nih,
skornya dari juara 1 perorangan. Wah, keren tuh. 40 sampai 50. Ada nggak yang internasional? Anda menjadi juara 1 perorangan bidang catur misalnya ya. Kemudian nanti ada pelatih jadi wasit, jadi juri berlisensi. Nah, kalau nggak berlisensi gimana? Ya nggak dapat, gitu kan? Kira-kira begitu. Ini misalnya kewirausahaan ya. Yang tadi lebih dari 50, nilainya 50. Nah, tadi hasil karyanya misalnya ini. Penulis utama membuat karya tulis misalnya. Ini dapat 50 gitu ya. Nah, kita bandingkan. Kalau gitu tadi yang di kompetisinya gitu, eh, saya dapat juga misalkan. Apakah kalau saya klaim di sini hanya dapat saya antara 20 sama 30, misalkan dapat 25, dibandingkan dengan yang tadi. Apakah saya akan klaim di sini saja atau di sini gitu ya, 30 atau 50. Nah, itu yang eh, Anda akan perhitungkan gitu nantinya. Nah, skor maksimal untuk kompetisi hanya diberikan bagi yang menjadi utusan sesuai kategori. Dan satu kegiatan tidak boleh dinilai 2 kali. Jadi produknya satu itu tidak boleh, yang satu hasil karya, yang satu kompetisi itu nggak boleh. Satu bidang paling banyak diisi oleh 4 prestasi. Maksudnya apa? Misalnya saja, Anda punya satu bidang nih, hasil karya. Anda punya paten sederhana, sorry. Anda punya paten sederhana, punya juga hak cipta, gitu ya. Dan juga mungkin Anda jadi penulis, dan satu lagi mungkin jadi bikin buku gitu ya, sebagai penulis kedua gitu misalnya. Nah itu boleh tuh 4 ya, 4 4 bidang ini gitu. Tapi kalau nanti sudah Anda klaim sebagai buku, nggak bisa lagi Anda klaim kalau buku itu dikompetisikan dan Anda menang, jangan diklaim lagi gitu. Jadi hanya satu kali aja satu produk diklaim untuk satu bidang. Paham ya? Nah, lalu harus ada PCU nih, pengesahan capaian unggulan. Jadi PCU ini ditandatanganinya oleh pejabat berwenang ya dari dengan cap dari perguruan tinggi dan sebagainya bahwa memang benar ini sudah dilakukan observasi dan diketahui oleh perguruan tingginya ya. Nah, semua PCU ini dialihkan nanti ke soft copy, diberi nomor sesuai dengan yang ada di panduan gitu ya. Kan panduannya 1 sampai 7 ya, tadi itu nomor 4 karir organisasi, nomor 6 pemberdayaan gitu kan. Misalkan seperti itu. Nah, lalu CU ini kan yang dilihat awalnya oleh LL Dikti dan di nasional awal itu hanya dokumen saja. Jadi Anda kan memberikan 10 CU. Lalu satu persatu kita lihat lagi gitu. Betul nggak nilainya sekian. Tapi ketika nanti di nasional, ya, Anda akan ada wawancara. Gitu. Apa saja? Satu, verifikasi. Keaslian data prestasi yang tadi Anda sampaikan itu, kalau kita meragukan harus ada yang diklarifikasi juga kepada Anda gitu kan. Kelayakannya misalnya seminar sampai 200 kali gitu di dalam 1 tahun. Berarti dia seminar terus kali ya. Mungkin waktu COVID ya karena ada Zoom ya sehari bisa berapa kali begitu. Nah, nanti kita lihat kepatutannya, kelayakannya, bukan tidak boleh. Tapi kelayakannya yang kita lihat ya. Karena yang nomor 1 pada saat 2022 dia itu bikin kegiatan itu sampai 200 kegiatan dalam 1 tahun. Ya, karena pada saat itu ternyata COVID kan 2021-nya, ya, 2020 juga. Nah, lalu wawasannya dilihat, penjiwaan, penguasaan materi, ya, eh, tentang Pilmapres itu sendiri, gitu ya. Kemudian sikap dan perilaku juga ini bisa kelihatan kapanpun gitu ya, karena kita berinteraksinya hampir sehari penuh. Lalu cara menjawab, berpikir kritis, kreatif, inisiatif, kemampuan komunikasi, berargumentasi, ini juga nanti suka di-challenge gitu. Jadi ada pancingan-pancingan ya. Anda kalau ini juga kalau yang emosional itu kelihatan tuh kalau dipancing apa begitu ya terus langsung marah gitu.
Kemudian kepemimpinan, ini kemampuan koordinasi dan pemberdayaan. Nanti bisa diwawancara ini hal-hal yang seperti ini. Anda pernah menjadi pemimpin apa saja, apa yang Anda lakukan, apa kesulitan, apa tantangan. Kalau dia benar mengerjakan, itu lancar banget itu untuk menjawabnya, ya. Nah, ini adalah gagasan kreatif atau produk inovatif. Gagasan kreatif ini harus merupakan solusi dari sebuah permasalahan. Apakah itu isu atau temanya yang ditetapkan oleh Pilmapres, gitu kan? Jadi biasanya Pilmapres itu masih punya sekarang sekitar SDGs ya, masih sekitar SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, gagasan kreatif ini untuk program sarjana hanya berupa konsep atau strategi. Tapi untuk PI, untuk diploma harus berupa produk gitu loh. Gimana ya kalau Ilkom produknya? Ya silahkan saja. Apakah nanti produknya itu bisa sebuah sistem, bisa berupa pemrograman, berupa hasil desain program atau tadi sistem informasi, aplikasi, kemudian juga mungkin model matematik ya untuk sebuah optimasi misalnya itu juga dibolehkan ya. Nah, tapi sama-sama harus menyelesaikan masalah pembangunan yang berkaitan dengan SDGs dan revolusi industri 4.0. Jadi harus ada bau-baunya IT gitu ya kalau bukan orang Ilkom. Kalau Ilkom kan itu memang materi sendiri ya. Materinya udah nafasnya aja udah seperti itu kali ya. Selalu berpikirnya itu bagaimana membuat sesuatu lebih mudah, lebih cepat, lebih produktif kan gitu ya, lebih menyenangkan tentunya Udah. gitu. Nah, Dengar kak? ya Mas. Oke. Nah, ini adalah karya tulisnya harus berupa begini. Kalau disingkat ya. Jadi konsep sahabat. Sahabat itu sasaran, hambatan, bantuan, dan tindakan. Jadi beda ya dengan karya tulis yang biasa. Nah, Anda harus menggambarkan dulu situasi saat ini, menjelaskan batasan lingkungannya. Misalkan Anda lagi berbicara di kota Jember, atau mau se-Jawa Timur, atau mau se-wilayah Indonesia bagian timur, atau di bagian barat, dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu menjelaskan potensi-potensi lingkungannya itu apa saja yang sekarang dimiliki, lalu ada uraian situasinya seperti apa, kenapa butuh penanganan Anda, kenapa butuh gagasan untuk memecahkan sebuah permasalahan atau tantangan ini gitu ya, kira-kira begitu. Sehingga nanti jelas siapa sasarannya yang akan membaca ini tuh ya, objeknya eh, ditujukan sasarannya kepada siapa? Generasi muda, generasi Z, generasi baby boomers atau yang mana begitu. Nah, tentunya untuk merealisasikan sesuatu gagasan itu selalu ada hambatan. Nah, Anda juga harus mendeteksi apa saja sih hambatannya. Nah, sehingga untuk mengurangi hambatan itu Anda perlu bantuan. Gitu ya. Nah, bantuan berupa apa? Berupa sumber daya, berupa tindakan, dan sebagainya. Gitu ya, kira-kira. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini antara batasan, alur, dan penilaiannya yang akan kita sampaikan. Jadi batasannya adalah gagasan kreatif itu adalah karya ilmiah dibatasi maksimum 20 halaman yang berisi uraian yang dilandasi penalaran logis dan data akurat. Bagi anak Ilkom, data akurat itu sudah makanan sehari-hari, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang tanpa dasar ya. Kalau kita berbicara, menyebarkan segala sesuatu. Nah, tapi nalarnya juga harus ada logikanya. Kemudian produk inovatif, ini mungkin nggak usah ya, karena bukan Anda. Lalu ditulis dengan mematuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Nah,
kita cari yang umum saja ya, karya ilmiah misalkan mensitasi saja sekarang kan sudah tidak pakai koma begitu ya. Kira-kira et al. Kalau ada dan kawan-kawan, tapi Anda tulis et al, alnya harus dititik karena singkatan dari alia gitu ya. Dan harus dimiringkan karena itu bukan eh, bahasa Indonesia gitu. Nah, alurnya begini. Pertama, lingkup pembahasan. Anda harus tegas benar lingkungan penerima manfaat ini beserta alasan untuk memilih lingkungannya itu kenapa gitu ya. Kenapa ini menjadi urgen. Urgensinya apa Anda menulis di situ. Lalu pernyataan mengenai teori, ada nggak teorinya gitu? Karena Anda kan mau memecahkan suatu persoalan, pasti berdasarkan teori. Nah, teorinya apa? Sebutkan di situ. Lalu identifikasi nih potensi dan kebutuhan lingkungannya. Jadi harus menguraikan potensinya apa saja. Boleh pakai data, boleh pakai gambar, boleh pakai fakta apapun begitu ya yang kira-kira membuat orang menjadi eh, yakin bahwa itu ada potensi di situ. Lalu em, harus menunjukkan juga kegiatan tertentu untuk mengatasi situasi yang tidak ideal. Jika nanti Anda apa namanya punya punya hal yang kalau kita melakukan pemecahan masalah dengan A gitu kan, ini pasti ada dampaknya juga gitu. Nah, itu harus ada datanya tuh kira-kira gimana ya. Kemudian rumuskan target pembangunannya. Target pembangunannya yang mana nih? SDGs yang mana yang akan Anda pecahkan? Yang Anda akan solusikan. Ya. Jadi target pembangunannya itu eh, apakah hanya memanfaatkan potensi atau mengoptimalkan potensi? Itu bisa saja ya. Eh, Kalau lingkungannya tidak memiliki kebutuhan khusus begitu. Jadi secara general boleh begitu ya, tidak hanya misalkan seperti PPK Ormawa kan itu di satu desa gitu ya, benar-benar desa itu. Tapi ini adalah ide Anda yang Anda juga tidak tahu ide ini apakah baik untuk diterapkan di metropolitan, di desa atau di wilayah mana begitu. Kemudian target pembangunan juga dapat memenuhi kebutuhan lingkungan gitu ya. Jadi pembangunan nasional mana yang dapat memenuhi kebutuhan gitu. Di nasional itu akan memecahkan memecahkan persoalan yang mana begitu. Kan tadi kita awalnya di target pembangunannya di SDGs ya, berarti dunia kan. Nah, tetapi di Indonesia juga mungkin ada gitu. Misalkan di dunia itu tentang kesehatan, tapi kan kita juga punya problem stunting misalnya gitu ya. Nah, kemudian berciri smart, spesifik, measurable, achievable, ya, kemudian relevance dan timely. Ya, jadi ini coba Anda pada saat merumuskan permasalahannya atau target pembangunannya menggunakan ciri ini. Lalu analisis untuk memilih cara pencapaian target. Sebuah target mungkin saja dicapai melalui berbagai alternatif cara. Dan setiap alternatif cara harus dipertimbangkan untung ruginya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu ya. Apakah dari tingkat kesulitannya, besarnya biaya, lamanya waktu yang dibutuhkan, misalnya gitu ya. Kemudian keuntungan sosialnya, keuntungan ekonominya dan sebagainya gitu. Karena ini sekarang ini kita ini dihadapkan kepada kompleks problem solving sehingga alternatif solusinya juga nggak akan satu. Pasti alternatif solusinya juga akan banyak. Baik, kemudian penjabaran rencana kerja. Harus ada tuh uraikan bagaimana tahap untuk mencapai target tadi. Masalah itu bisa di, di, di apa ya, diselesaikan dengan waktu berapa lama gitu ya. Kemudian dirinci tiap langkahnya, apa saja langkah kerjanya. Lalu waktunya berapa lama ya. Dan perlu ada penjabaran informasi tambahan kalau menurut saya. Misalkan nanti kalau misal Anda akan melakukannya di sebuah
organisasi kepemudaan, maka bagaimana struktur organisasi pelaksana gagasan tersebut, berapa jumlah sumber daya dan cara mengumpulkan dana yang dibutuhkan, siapa stakeholders Anda, itu juga harus disampaikan. Jadi gagasan itu bukan hanya dilemparkan hanya, oh ini solusinya begini, tapi kita tidak merinci seperti apa sebenarnya gagasan itu akan apa namanya diformulasi dan dioperasionalkan gitu. Nah, Anda juga boleh dibantu dengan menggambarkan ya untuk pembaca lebih memahami isi gagasan kreatif Anda dengan konsep tadi yang saya gambarkan. Sasarannya apa, hambatannya apa, bantuannya apa, tindakannya apa, begitu ya. Yang tadi itu, yang bagan tadi itu, yang ada kotak-kotak, itu juga Anda bisa visualisasikan gitu gagasan Anda. Boleh juga melampirkan tambahan ya yang dianggap perlu. Dan ini lampiran-lampiran ini juga harus ada koneksinya dengan tulisan Anda. Misalkan lampiran 3 gitu kan harus ada tuh di tubuh itu bahwa Anda merujuk ke lampiran 3. Nah, lalu itu selesai ya tentang gagasan kreatif. Sekarang tentang video bahasa Inggris. Video bahasa Inggris itu harus disampaikan oleh masing-masing peserta, bisa informatif ya, memberikan informatif, bisa persuasif, mempersuasi orang, bisa memotivasi orang gitu kan. Jadi ini bisa 3 hal ini. Bisa hanya informatif aja, boleh, Pak, tapi ada boleh juga berupa persuasif. Peserta menyampaikan pidatonya dengan tampilan setengah badan, menghadapnya ke kamera, jadi kayak penyiar TV gitu. Ya, jadi tidak jalan-jalan, tidak jalan-jalan seperti tahun 2022, 2021 gitu ya. Nah, ini benar-benar segini dan one take gitu, one take ya. Jadi hanya eh, kali satu kali pengambilan gambar. Jadi kalau salah ulang lagi. Gitu ya. Salah ulang lagi. Nah, sebaiknya mata itu tidak tertuju kepada satu objek. Jadi kalau saya misalkan baca gitu ya, jadi baca gini kan jadi hanya matanya ke sini, padahal kamera di depan. Gitu kan. Jadi kelihatan tuh ya nanti. Nggak boleh ada editing. Nah, orang Ilkom tahu ya bagaimana mengakali supaya tidak kelihatan teredit gitu ya. Lalu video tersebut diunggah di halaman YouTube. Nah, tapi kita minta nih YouTube-nya ya, URL-nya, videonya di mana gitu kan. Itu aja sebenarnya. Jadi tidak harus dikirim videonya, nanti kita klik linknya aja. Tapi tidak usah dikunci ya. Jadi misalkan permission kan harus lewat permisi dulu dan sebagainya tuh nggak usah gitu kan. Merepotkan soalnya. Insya Allah terproteksi apapun yang masuk gitu ya. Dan semakin banyak yang membaca, melihat kan Anda berarti digandrungi gitu ya. Nah kemarin tuh kita juga ngeliat nih. Ini di luar ini ya, di luar Mapres dulu. Ya, di luar panduan. Jadi kita tuh tertarik sama anak-anak yang punya punya media sosial. Dan kita juga kalau udah ke nasional suka iseng juga ngeliat tuh media sosialnya bagaimana. Karena kadang-kadang kan kalau kita lihat anaknya sih berkerudung gitu, tapi kenapa sih di media sosialnya buka-bukaan sampai pakai hot pen gitu kan? Nah, kayaknya itu bagian dari orang psikologi lah yang melihatnya nanti apakah patut untuk dijadikan juara 1, 2, dan 3 gitu. Lalu yang tahun lalu itu subscribernya itu banyak banget gitu ya, sampai jutaan. Nah, itulah yang kita sudah kelihatan gitu bahwa dia bisa menjadi leaders karena leaders is influence kan. Jadi dia bisa jadi influencer gitu kan udah bagus dan kita lihat positif ternyata gitu ya. Nah, ini bahasa Inggris nanti presentasinya itu yang dalam video itu kita akan lihat kontennya, apa yang dibicarakan, akurasi ketepatannya yang dia bicarakan. Lalu ini mengalirnya gitu ya. Jadi lancar gitu. Walaupun nggak apa-apa agak
intonasinya pakai Jember gitu. Nggak masalah gitu kan ya. Tapi yang penting itu ngalir gitu ya kan, karena kita juga nggak bukan orang native speaker ya, bagaimanapun juga. Jadi pronunciation pastilah ada yang apa suka kepleset-kepleset, tidak apa-apa. Tapi yang penting itu jelas gitu ya, ter, ter- terdengarnya itu jelas gitu. Dan secara keseluruhan, kalau secara keseluruhan kita enjoy gitu loh. Kita kita yang nontonnya itu enjoy gitu, mendengarkannya itu kayak ada rasa kepenasaran endingnya apa sih gitu kan. Nah, itu tuh overall performance-nya itu seperti itu. Ini makin ke sini luar biasa generasi muda kita ini. Saya salut dan bangga gitu ya kalau ini dikembangkan bisa kita jadi orang yang hebat. Nah, kembali ke gagasan kreatif ini adalah penilaiannya. Jadi penyajian gagasan kreatif mulai dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu kesesuaian pengutipan dan pengacuan dengan kaidah dan standar yang berlaku. Kemudian substansinya nih 70% nilainya ya. Jadi fakta atau gejala dalam lingkungan yang menarik atau untuk dikaji gitu. Hal-hal yang belum banyak gitu orang gitu. Coba Bu Tri kan dosen ya? Putri Iya, Ibu. dosen ya, Iya. tahu SLR kan ya, Systematic Literature Review. Nah, anak-anak biasanya diajarin itu seberapa banyak yang sudah membicarakan, misalnya gitu ya, stunting misalnya gitu aja ya. Hmm. Nah, nanti itu kan eh, pakai post viewer, lalu kelihatan tuh ternyata stunting itu banyaknya di tentang bahan apa herbal atau makanan begitu ya yang dibicarakan stunting. Kemudian ada yang berbicara stunting dari medisnya. Mungkin Hmm. saja stunting itu dipengaruhi oleh sosial. Ya. Nah, apakah yang sosial itu misalnya masih sedikit? Nah, kalau kita lihat spot-spotnya yang sedikit, itu bagian kita gitu lah, gitu ya. Jadi bisa bisa menggunakan SLR. Nah, lalu identifikasi masalah yang ada di dalam lingkungan itu apa? Karena misalkan gini, katakanlah kemacetan lalu lintas. Di Jember ada macet nggak? Kayaknya enggak ya. Ya kemarin waktu kita ke sana, kok nggak pernah macet ya saya? Lumayan ada, Ibu. Hmm. Oke, jadi Hmm. kemacetan lalu lintas itu karena apa sih, gitu kan? Kan kompleks. Masalahnya apa di tiap tiap jalan itu beda-beda. Kalau di kampus saya, mulai jam setengah 4 mau ke kota, kan kampusnya di luar kota. Ya, artinya nggak di perkotaan ya di kabupaten. Lalu itu bisa rumah saya yang hanya 2 kilo itu ditempuh 45 menit gitu ya dari kampus itu. Itu kenapa gitu? Kemudian kita urai apakah karena jalan yang sempit ataukah angkot yang ngetem tidak disiplin atau pengguna jalan lainnya tidak disiplin termasuk penyeberang jalan ya kan? Karena banyak sekali pertigaan atau apa begitu. Nah, ini harusnya diurai gitu. Kalau kita ngelihat ya jalannya terlalu sempit, hanya bisa 3 mobil gitu ya, 3 pun pakai senggolan gitu. Jadi ya itu nanti bisa kelihatan tuh rumusan masalah itu hasil identifikasi. Jadi apakah karena tadi pengguna jalan, karena jalannya sendiri, karena tidak ada yang mengatur lalu lintas dan sebagainya gitu ya. Kemudian uraian mengenai akibat pembiaran. Kalau itu dibiarkan, apa akibatnya? Kalau sekarang ya, dibiarkan kemacetan itu seperti itu. Berarti berapa banyak bahan bakar yang terbuang setiap waktu. Gitu kan? Itu bisa tuh ke situ arahnya ya. Kemudian juga uraikan mengenai solusi yang berciri smart tadi. Karena kita sudah tahu masalahnya, maka solusinya yang spesifik apa?
kalau nanti ada solusi itu terukur tidak, ya, bisa dicapai nggak tuh solusi itu, relevan nggak solusi itu untuk mensolusikan masalah, dan kapan bisa diselesaikannya, gitu ya, kira-kira. Nah, lalu uraian mengenai dampak lanjut, ada efek bola salju. Keberlanjutannya seperti apa? Coba kalau misalkan sekarang, kalau di kami sih nggak mungkin melebarkan jalan. Salah satu jalan yang harus dibuat itu adalah jalan layang. Ya, jalan layang yang harus menembus tol dengan cepat gitu ya. Karena supaya tidak masuk ke jalan-jalan yang kita lewati, yang jalan-jalan pendek gitu. Kemudian rincian uraian mengenai langkah-langkahnya. Nah, untuk mencapai kepada mensolusikan tadi, misalkan membuat jalan layang, apa saja langkah-langkahnya, gitu ya. Kemudian uraikan juga kendalanya apa dari sisi dana, hambatannya apa, gitu ya. Nanti di dalam pelaksanaan gagasan ini kemungkinan ditolaknya oleh siapa, gitu kan. Nah, itulah yang harus dikemukakan. Kemudian baru kualitas gagasan kreatifnya 20%. Unik nggak nih? Orsinil nggak nih gitu ya? Kan sekarang bisa saja kita eh, masukkan ke chat GPT, bakal keluar tuh ya solusinya. Mohon tolong di tulis solusi untuk kemacetan jalan di jalan apa Jember gitu ya misalnya gitu. Nah, dia kan bisa tuh menguraikan apa gitu. Nah, tapi yang harus kita tulis itu hanya pick up ide aja. Tetap aja yang nulis harus mahasiswa ya. Kemudian tadi kualitas itu keunikan dan orisinilitas serta keterlaksanaan gagasan kreatif. Tadi balik lagi kita akan melihat eh, keterlaksanaannya itu secara operasional, secara menyeluruh gitu ya. Seperti apa. Oke. Nah, ini adalah kriterianya untuk produk inovatif, penyajiannya 15, substansinya 55, kualitas gagasannya 30 karena sudah jadi produk. Nah, lalu nanti di nasional luring ya yang 15 di final Anda harus bikin poster gagasan kreatif dan eh, dan deskripsi diri ya. Jadi dua. Kalau gagasan kreatif itu dulunya pakai slide-slide, sekarang hanya satu poster saja yang harus disampaikan. Makanya saya selalu bilang, kenapa sih LL Dikti tidak bikin aja yang seperti yang akan dilakukan di nasional, supaya mahasiswanya jadi terbiasa begitu. Jadi harus dengan deskripsi diri, dengan gagasan kreatif, tapi ya diserahkan kembali lah kepada LL Dikti. Nah, poster itu begini, dalam babak final ya, peserta itu nanti akan bikin deskripsi diri. Ini adalah sajian verbal visual, jadi harus bagus. Saya appreciate ada dosen UNJ kan, UNJ kan, kemarin yang menjadi juri poster. Nah, itu dia teorinya bagus tuh, Bu. Tapi aku lupa lagi namanya siapa. Harus nanya ke Ibu, ke Pak itu ya, Slamin kali ya. Namanya siapa? Nah, itu karena saya pengen ngundang dia Zoom gitu. Cara menerangkannya enak. Kemudian satu halaman tampilan elektronik yang menyajikan informasi menarik tentang gambaran diri secara utuh. Jadi siapa Mahdi Akil Ali gitu ya. Nah, itu nanti ada gambarnya karikatur gitu misalnya ya. pakai pakai yang AI gitu kan. Kemudian terus ada kehebatannya, ada prestasinya, ada cita-citanya gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ini harus berupa personal branding gitu. Walaupun agak kelihatan sombong, tapi memang waktunya kita untuk sombong gitu di poster ini, bukan untuk apa-apa karena kalau sombong itu kan biasanya tidak disertai dengan fakta. Kalau ini fakta gitu ya. Nah, jadi bukan sombong sebenarnya. Kemudian dan keunggulan ya. Mungkin ada capaian unggulan yang paling di ini dan juga mungkin Anda ada bakat, minat, ada karakter apa gitu yang perlulah disampaikan. Misalkan
generous gitu ya. Setiap orang yang datang minta uang Anda kasih gitu kan. Setiap orang minta bantuan, pokoknya Anda gimana gitu kan. Nah, jadi itu harus ada yang karakter-karakter bagusnya begitu ya. Misalkan disiplin, Anda bersemangat, kemudian Anda komunikator gitu ya. Nah, ini boleh di sini disebutkan gitu. Nah, itu ya. Kemudian aspeknya penulisannya tentunya pemilihan kata. Jangan kecil-kecil gitu kayak kemarin tuh ya di waktu di Jember ada yang sampai saya deket aja udah nggak kelihatan juga gitu. Udah pakai kacamata dideketin juga nggak kelihatan. Nggak boleh tuh seperti itu. Lalu kata-katanya itu jangan berupa kalimat yang terlalu lengkap begitu ya. Karena kalau lengkap bisa panjang kalimatnya jadi poin-poin saja gitu. Lalu ada gambar, layoutnya juga. Kemudian eh, sekali melihat itu tahulah siapa Anda gitu. Kemudian kalimatnya juga harus bermakna ya. Nah, ini yang untuk gagasan kreatif ya. Kalau tadi kan untuk deskripsi diri. Kemudian kontennya apa? Kombinasi warna juga. Kemarin ada yang wah banyak rame begitu sehingga kita kehilangan nuansa apa sih ini sebenarnya tidak ada hubungan antara warna dengan ceritanya, dengan judulnya gitu kan. Jadi masa sih kalau misalkan ada kita lagi berbicara sayur, tiba-tiba di situ ada kelapa sawit dan sebagainya gitu ya. Kan nggak nyambung jadinya gitu. Eh, harus eye catching juga. Nah, nanti di bahasa Inggris, di seleksi akhir nasional, Anda boleh milih ini yang barunya nih. Anda boleh milih apakah Anda mau menceritakan karya yang membanggakannya dari CU, apakah dari gagasan kreatif Anda. Silahkan saja. Lisan hanya 2 sampai 3 menit, bicara tanpa alat bantu. Jadi orasi ya, tanpa alat bantu Anda bicara, lalu eh, setelah itu ditanya oleh 3 orang juri dan ada 4 orang lainnya yang ada di situ. Ya, tanya jawab, tapi totalnya nggak boleh lebih dari 20 menit. Jadi 17 menit adalah untuk tanya jawab. Tapi yang terpenting dari semua itu, nih untuk yang terakhir, adalah persiapan untuk seleksi di perguruan tinggi dan di LL Dikti. Ya, bagaimana Anda menyusun gagasan kreatif yang sekreatif mungkin, bagaimana Anda menyiapkan dokumen untuk prestasi alias capaian unggulan, ya, dokumen prestasi, dan bagaimana Anda membuat video, ya, bahasa Inggris, kalau memang LL Dikti meminta untuk membuat video. Kalau dia meminta sertifikat kompetensi bahasa Inggris ya lain lagi ya. Jadi dengarkan saja LL Dikti 7 mau minta apa ya. Baik. Jadi itu semuanya yang telah saya sampaikan bahwa capaian prestasi itu tidak dapat diukir dengan kilat. Harus ada perencanaan dan sumber daya yang terlihat. Pendampingan dan pembimbingan juga harus kuat karena nggak bisa sendirian. Sehingga nanti mahasiswanya bisa menjadi mahasiswa yang hebat. Ya, ini adalah gambar ketika mahasiswa berprestasi di UI tahun 2022 ya, antara diploma. Jadi akan sebanyak inilah kira-kira yang ada di nasional 30 orang ya. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan masih terbuka karena masih dikasih waktu ya kira-kira. Baik, terima kasih kepada Prof. Wila Saila atas pemaparan materi mengenai sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi 2024. Ingin memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika para hadirin memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui on mic dan melakukan raise hand terlebih dahulu, atau dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format angkatan underscore nama underscore pertanyaan. Terima kasih.
Baik, mungkin ada pertanyaan yang pertama, Bu, dari Ya. Randy, angkatan 23. Pada Hmm. penilaian bahasa Inggris terdapat aspek konten, accuracy, fluency, pronouns, Hmm. dan all performance. Jika terdapat minus dalam salah satu aspek tersebut, apakah nilai dari penilaian bahasa Inggris akan langsung turun drastis atau tidak? Mungkin Hmm. pada Prof. Ilah Saila bisa langsung jawab. Oke, terima kasih Randy. Eh, Tidak begitu, karena setiap komponen itu ada nilainya, ada presentasenya. Ya, sama halnya seperti menilai tadi gagasan kreatif. Nah, coba saya itu tidak bisa membuka file yang terbaru, tapi ini sebentar, sebentar. Jadi ada ininya ya, ada presentasenya tiap kriteria tadi itu ada yang misalnya saja, ntar saya kalau bisa saya tampilkan ya, anak bahasa Inggris tuh. Nah ini sebentar. Ini bisa lagi share screen, saya masih boleh ya? Boleh, Bu. Ya. Oke, kelihatan nggak, Nak? Terlihat, Prof. Ya. Jadi konten itu eh, ada excellent to very good misalnya gitu ya. Itu 25 sampai 22 sampai 25 gitu. Kalau kecil eh, sangat tidak bagus banget itu 5 sampai 10 gitu. Kemudian akurasi juga seperti ini rubriknya jadinya ya. Kalau Anda dapat mendemonstrasikan secara excellent atau apa begitu ya, mengelaborasi sangat komprehensif, maka bisa nilainya 23, 24 gitu. Tapi misalkan ternyata kurang lancar gitu ya, materinya bagus dan sebagainya, mungkin di good to average nilainya jadi 15 sampai 11 gitu. Jadi tidak menjatuhkan, semuanya punya semuanya punya nilai. Jadi untuk pronunciation maksimum 20%, untuk kelancaran bicara 20%, untuk overall 10%, dan yang paling penting, yang paling banyak itu konten dan akurasinya ya. Ini yang paling penting gitu. Grammar, vocabulary gitu ya, yang pemilihan kata-kata, pemilihan eh, seberapa kalimat yang panjang. Kadang-kadang kan kalau anak debat ngomongnya nggak bisa pelan ya, cepat gitu, selalu cepat. Nah, ini juga kita harusnya harus bisa diatur, harus sudah bisa dilatih. Gitu kali, Friendly, Baik, Randy. oh ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Prof. Ilah. Mungkin pada Saudara Randy, oh baik. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Saudara Alvina, angkatan 22. Pada komponen penilaian wawancara CU, di bagian verifikasi terdapat kelayakan dan kepatutan. Apa tolak ukur dari kelayakan dan kepatutan yang akan dinilai? Mungkin kepada Prof. Ilah Ya, bisa. ini tidak ada yang ya, tidak ada yang eksaknya gitu ya. Kalau kelayakan ini sangat layak atau layak. Jadi ini lebih banyak kepada pertimbangan. Katakanlah tadi saya bilang bahwa anak ini punya 200 sertifikat hanya untuk seminar saja. Kan seperti tidak mungkin, ya kan? Kalau kita bicara ini dia harus datang. Padahal tuh penyelenggaranya itu ada yang dari Medan, dari Makassar, kemudian dari Banjarnegara, dari Bandung, ada dari Semarang, kan macam-macam gitu se-Indonesia gitu ya. Dia kumpulkan sertifikatnya. Setelah kita wawancara, ternyata dia pada saat itu ngumpulin sertifikat itu karena pada saat COVID. Jadi dia tidak kemana-mana. Dia hanya
ada di tempat, 1 hari saja dia bisa ikut 2 atau 3 kali gitu seminar ya. Kalau memang ada seminarnya begitu. Jadi eh, menurut kita sih masuk di akal gitu kan, seperti itu. Jadi bisa saja jadi patut saja kalau memang itu seminarnya adalah seminar yang pakai webinar gitu kan waktu itu. Gitu maksudnya. Gimana Alvina? Nah, terima kasih ya kepada Prof. Vina Saila atas jawabannya. Mungkin kepada teman-teman yang masih memiliki kebingungan, bisa langsung bertanya di kolom chat atau bisa Atau gini langsung. Mas Mahdi, siapa kira-kira yang akan berani mengajukan diri untuk jadi mahasiswa berprestasi dari Ilkom gitu ya. Yang semester 6 deh, yang semester 6. Siapa? Ayo. Saya, Prof, untuk untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin punya eh, percaya diri tinggi. Doain gue 2 tahun lagi. Oh, Noval, amin. Iya. Ya, mulai dari sekarang ya, Noval. Setiap ada kegiatan, ikuti ya. Apalagi kalau Anda sudah punya impian, ya, apalagi kalau Anda sudah punya impian untuk menjadi apa, akan berbuat apa, akan memiliki apa, kan jadi fokus ya. Nah, bertemanlah dengan orang-orang yang mendukung cita-cita Anda begitu sehingga nanti bisa terarah dan selalu menjadi apa agile learner gitu ya, menjadi pembelajar yang lincah. Semangat novel. Nah, mungkin untuk teman-teman, apakah masih ada yang ditanyakan atau masih kebingungan, bisa Mas langsung. Mahdi sendiri apa pertanyaannya? Masih belum ada, Prof, Belum sebenarnya. ada, berarti udah paham. Insya Allah sudah. Insya Allah paham ya. Sudah. Pak Adnan ada yang mau ditanyakan, Pak Adnan? Cukup, saya rasa kalau dari saya, Prof, insya Allah tadi Ya, penjelasannya sudah luar biasa. Bahkan yang quotes yang terakhir barusan, kebetulan di Jember ini lagi hujan deras ini, Prof. wih, Ya, hujan deras. Alhamdulillah. Quotesnya yang terakhir tadi, wejangan dari Profilah sangat sangat menenangkan banget. Dan saya langsung gongin, iya tuh dengerin Profilah tuh. Ikutin semua kegiatan yang aktif. Makanya, betul sekali. Betul, harus ikut, jangan males ya. Betul, betul. Mahasiswa sekarang kan sangat agile harusnya ya, Pak Adnan ya. Harusnya, Heeh, harusnya agile, iya. harusnya. Jangan sampai bertanya, emangnya untungnya apa kalau saya ikut kegiatan ini gitu ya. Nah, Untungnya banyak, walaupun mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi tuh. hampir ya semua orang-orang yang eh, ada apa PD, percaya diri, itu karena anak-anak yang aktif dan juga dia mampu untuk ini untuk apa untuk berada di muka ada di publik ya. Publik Eh, ya, betul. nah, ada di publik. Jadi itu rata-rata kalau percaya diri bagus begitu ya, tidak berlebihan juga, eh, itu membuat ada dorongan untuk maju. Setuju, Bro. Ini ada lagi nih Nandini. Nah, itu dari saudara Nandini, apa saja kegiatan di luar kampus yang diikuti oleh mahasiswa berprestasi? Mungkin maksudnya rekomendasi seperti itu, Prof. Ya, Rekomendasi apa saja yang jadi gini, namanya Safira. Tahun 2019 dia dari diploma, dia itu membuat satu apa ya, kayak perhimpunan begitu ya
untuk kewirausahaan, membantu orang dengan mengumpulkan uang 10 ribuan gitu loh. Ya, jadi kayak sosial, lebih banyak ke sosial. Lalu yang di luar kampus itu satunya lagi adalah kemarin, siapa sih namanya? Lupa namanya siapa. Tapi dia membuat edukasi untuk membuat peralatan edukasi nantinya berupa cerita. Jadi dia menciptakan alat peraga ya untuk bercerita guru-guru PAUD dan sebagainya begitu. Lalu dipraktekkan. Nah, kemarin ada lagi Wawa ya Zahra. Dia punya ini, punya komunitas UKM di mana UKM itu dia sama teman-temannya bina gitu. Kalaupun dia nggak tahu, dia tanya ke dosennya, dosennya yang datang ke sana dan sebagainya gitu. Jadi selalu ujung-ujungnya tuh kepada pembinaan komunitas. Nah, yang berujungnya itu seperti kita bisa gitu ya, kayak begitu ujung-ujungnya. Jadi kepedulian kepada orang lain, termasuk juga bagaimana menciptakan, mengkreasikan bebas sampah di satu desa, ya. Eh, Hanya dengan itu tadi, kalau dengan aplikasi, kalau dia sudah punya botol kosong banyak, dia masuk ke aplikasi, terus nanti ada orang yang ngambil gitu ke dia, gitu ya. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatannya yang di luar, bisa ke kewirausahaan, bisa ke sosiopreneur, ya, bisa juga kepada aktif di kepemimpinan, ya, kepemimpinan ke organisasi-organisasi kepemudaan, ya, kemudian Karang Taruna, dia membina Karang Taruna. Ada juga eh, yang lucu tuh, ada yang bercerita tentang bagaimana kegiatan Ramadan. Kalau kita kan Ramadan itu eh, kita pikir oh kegiatan Ramadan ini apa eh, hataman gitu kan ya kira-kira. Dia mah bukan. Dia itu nampung nampungin WA di mana anak-anaknya pesan makanan dan tidak boleh lebih dari jam 7 malam. Dia nge-WA. Misalkan dia pengen nasi telur gitu ya, nasi telur sayur. Ada tuh pilihannya gitu. Nah, terus si anak ini berjejaring dengan warung, tapi tidak hanya satu warung, ada beberapa warung. Nah, lalu dia sudah jam 2 dia sudah keluar ngambilin makanan itu kemudian ditaruh di mana yang eh, kan eh, sekitar kampus gitu ya, sekitar kampus jadi mudah. Nah, ini untuk mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa judulnya. Jadi dia anter-anterin gitu. Kalau misalkan ini spotnya di mana dikasih tahu, ambil di mana dan sebagainya gitu. Di tetangganya atau apa begitu. Jadi itu, nah dia itu dapat komisinya bukan dari si mahasiswa, tapi dari si warung tadi. Jadi mahasiswanya sih nggak ngambil keuntungan dari temennya gitu kan ya, tapi ngambilnya keuntungannya dari itu. Ada yang ngasih 100 ribu dan sebagainya. Akhirnya pas Lebaran itu Lebaran beneran gitu dia, karena punya uang. Itu kegiatan-kegiatan yang apa ya? Kalau menurut saya sih menarik dan dia menggunakan IT juga begitu ya. Kemudian dia juga ke warungnya juga tinggal ngasih tahu sekian, kan tinggal ngerekap kan istilahnya ya, dimasukin ke Excel aja jadi gitu istilahnya kalau mahasiswa. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi yang extraordinary itu yang dampaknya kerasa banget di masyarakat gitu ya. Seperti tadi tuh mengumpulkan uang 10 ribu untuk nanti bisa ikut dalam wirausaha, kemudian apa namanya membina usaha kecil gitu ya sampai sampai ke pemasarannya ya sampai di packagingnya dan sebagainya gitu yang diurus sama dia. Tapi nggak sendirian, dia sebagai leadernya aja gitu kan. Ada eh, apa ada tapi bukan juga organisasi di dalam kampus tuh. Jadi membuat satu organisasi sendiri aja gitu kira-kira begitu.
Itu barangkali Nandini, semoga Anda bisa mulai peduli terhadap sekeliling. Amin. Baik, nanti ini apakah jawabannya sudah memuaskan atau apa masih ada feedback? Mungkin kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan yang lain dari teman-teman, untuk sesi tanya jawab saya sudahi saja ya. Oke, Prof. Baik, Baik, terima Cik. kasih kepada Prof. Ilah Sailah atas materi yang telah disampaikan tadi dan terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan dari teman-teman tadi. Baik, mungkin saya lanjut ke acara selanjutnya, nggih. J, monggo. Sih. Baik, mungkin langsung ke memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi sosialisasi oleh tim percepatan prestasi Fasilkom UNED. Kepada Ibu Tri Agustina Nugrahani, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Ilah dan eh, kepada Prof. Ilah yang sudah menyampaikan materi tentang Pilmapres. Semoga dari teman-teman Fasilkom dan yang lainnya bisa semangat untuk mengikuti setelah mendapatkan materi dari Prof. Ilah. Baik, mungkin saya akan share screen. Jadi untuk materi, maaf, untuk materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang timeline eh, dari Fasilkom ya. Jadi tentang eh, jadi sebelumnya dari Fasilkom, alhamdulillah ini sudah ada yang pernah Hmm. mewakili. Jadi Mm-mm. Mbak Umroh Mamuda ini adalah juara satu dari Fakultas Ilmu Komputer, kemudian dari tingkat universitas juga terpilih untuk Pilmapres nasional di tahun 2018. Kemudian juga ada Mbak Cintania Surga. Mbak Cintania ini merupakan mahasiswa berprestasi juara satu dari Fasilkom di tahun 2022. Kemudian untuk di tahun 2023 ini untuk juara satu ada Amanda Fania, ada Dia Novela dan Nabila Ajani. Nah, mungkin Hmm. juga bisa menyemangati teman-teman ya agar bisa nantinya teman-teman bisa ikut ke dalam pemilihan mahasiswa berprestasi dari tingkat fakultas dulu, kemudian nanti di tingkat universitas dan semoga nanti juga bisa lanjut di tingkat nasional. Amin. Baik, kemudian ini adalah syarat dari peserta Pilmapres yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Prof. Ilah. Ya, jadi teman-teman yang terdaftar pada PDDikti sebagai mahasiswa aktif, sebagai mahasiswa program sarjana maksimal tadi semester 8 Mm-mm. di tahun 2024. Kemudian berusia tidak lebih dari 22 Tiga. tahun. Oh, 23 pada tanggal 1 Januari 2024. Kemudian belum pernah menjadi finalis Pilmapres tingkat nasional. Kemudian melampirkan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi dan setiap perguruan tinggi hanya mengirimkan satu orang peserta sarjana ataupun diploma. Nah, kemudian berikut adalah timeline dari Pilmapres Fasilkom yang kebetulan hari ini adalah sosialisasi Pilmapres.
2 Februari 2024. Kemudian selanjutnya akan ada open submission bagi teman-teman Fasilkom yang akan mendaftar ataupun yang akan mengikuti Pilmapres bisa mendaftar pada tanggal 2 sampai 16 Februari. Jadi masih ada waktu 2 minggu untuk memikirkan ide ataupun memikirkan gagasan yang nantinya akan diikuti. Kemudian penetapan dosen pembimbing itu diadakan pada tanggal 19 Februari. Nah, kalau misal teman-teman Fasilkom sudah memiliki dosen pembimbing, itu nanti tidak perlu kita tetapkan lagi, tetapi teman-teman yang belum memiliki, nanti kita bisa membantu untuk menetapkan dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang ataupun gagasan yang telah dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian ada pembinaan internal. Di sini pembinaan internal akan dilakukan pada tanggal 20 Februari hingga 3 Maret 2024. Kemudian untuk Pilmapres tingkat fakultas akan diadakan pada tanggal 4 sampai 8 Maret 2024. Kemudian untuk pembinaan eksternal di sini tentatif teman-teman. Jadi di sini akan diadakan kemungkinan di minggu kedua, ketiga ataupun keempat pada bulan Maret 2024 setelah pelaksanaan Pilmapres tingkat fakultas. Kemudian setelah itu kita lanjut ke submit portal universitas. Jadi sebelum kita mengikuti Pilmapres tingkat universitas, kita harus mengikuti submit di portal universitas ya. Jadi di sini insya Allah akan diadakan sebelum minggu ke-4 April ya. Jadi kita juga menunggu jadwal dari universitas ya. Kemudian nanti Pilmapres pada tingkat universitas akan diadakan pada minggu ke-4 bulan April 2024. Jadi nanti setelah teman-teman lulus di tingkat universitas, teman-teman masih ada waktu untuk mempersiapkan yang di tingkat nasional. Seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya di sini teman-teman bisa mengakses ya unet.id/pilmapres 2024 ya. Jadi pendaftaran nanti bisa teman-teman ikuti dari tanggal hari ini ya, 2 sampai 16 Februari 2024. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Putri Agustina atas penyampaian materi yang telah diberikan. Mungkin kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung melakukan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, akan saya tutup saja sesi tanya jawab untuk kali ini. Mungkin langsung saja saya tutup. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. MC. Baik, terima kasih moderator telah memandu jalannya penyampaian materi. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dimohon para hadirin untuk mengaktifkan kameranya dan berikan pose terbaiknya. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, izin mengambil dokumentasi.
Mungkin yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ini karena orang Ilkom ya, jadi wajahnya beda. Gitu ya, Prof ya. Pak Anan kok nggak pakai? Malu sama Malu. usia, Prof. Nggak apa-apa, biar kayak anak muda. Tadi kamu belum. Nggak apa-apa buat contoh nih saya. Kalau tampilan anak Ilkom kayak gini Baik, gitu. Baik, mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan. Sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya ingatkan kepada para hadirin untuk mengisi presensi yang telah dikirim di kolom komentar. Dan akan saya beri waktu selama 5 menit setelah saya menutup acara hari ini. Sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Dan para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi nasional 2024. Dan saya ingatkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, dimohon para hadirin untuk hadir di sosialisasi National University Debating Championship dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia 2024. Saya selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam jalannya acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak. Mohon banyak, izin. Dan bisa bertemu. Iya, mudah-mudahan dari Jember ada yang masuk nasional. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih, Amin. Prof. Ditunggu ya Terima bulan kasih, Juli. Siap. Prof. Iya, Iya, siap. bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.